Di kamar mayat, seorang dokter akan mengoperasi mayat ini. Ketika mesin sudah dinyalakan, tiba-tiba mata pria itu bergerak dan tangannya memegang sang dokter. Pria ini kembali bernapas dan bangun. Sang dokter melihat kejadian itu langsung pingsan dan mesin itu malah mengenai sang dokter. Pria itu pun turun dan kebingungan melihat sang dokter. Lalu ia mengambil handphone sang dokter meminta bantuan. Polisi pun datang. Tetapi mereka kebingungan, mayatnya hidup tapi dokternya tak sadarkan diri. Lalu mereka mengecek sang dokter, lukanya sangat parah. Lalu dokter itu pun sadar, namun dokter itu pingsan lagi saat melihat pria itu. Lalu polisi pun memeriksa pria itu dan pria itu menjawab bahwa dia pun bingung. Terlihat wanita ini lehernya disayat oleh iblis emas. Lalu ia mengeluarkan lidahnya untuk menghisap darah wanita itu untuk menjaga kulit emasnya itu, dan di saat yang sama partikel emas akan tumbuh. Namun ia harus mencari banyak darah agar kebal. Lalu ia mencari anak kecil untuk dihisap. Lalu ia menggoda dengan koin emas. Gadis itu langsung terpengaruh. Ia pun langsung dijilat. Pada saat itu ada wanita yang belum tercicipi yang sedang bersembunyi, tetapi rekan-rekannya malah menjerit. Ia pun ketahuan. Wanita itu langsung bergegas menikam iblis itu. Lalu wanita itu didorong iblis. Iblis itu langsung pergi ke gua. Gadis itu dan rekan-rekannya segera masuk ke gua. Tetapi ada suara yang menarik perhatian wanita itu, dan itu adalah suara sahabatnya. Namun sang gadis tidak percaya. Ia langsung menusuknya. Ternyata itu adalah iblis emas. Melihat itu, wanita itu bergegas menusuk-nusuk iblis itu. Lalu iblis itu pun mati. Namun jiwanya tidak mati. Pada saat itu ulat iblis masuk ke celana wanita, dan tiba-tiba gadis itu pun mulai menjadi monster yang mengerikan. Pria ini memperlihatkan kepala Medusa kepada raksasa itu. Seketika ia menatap mata Medusa dan ia pun perlahan langsung terbujur kaku dan seketika menjadi batu. Lalu tangan raksasa itu mengenai orang-orang yang ada di sana. Dia itu datanglah Raja Kegelapan yang ingin memusnahkan pria itu. Namun ternyata ia dimusnahkan terlebih dahulu oleh pria itu. Ia pun langsung musnah. Pria itu langsung menyelam untuk menyelamatkan sang gadis yang tenggelam. Terlihat mumi ini ingin membantu mengobati wanita itu. Lalu mumi mulai melepaskan topi gadis itu. Sang kakak pun menyaksikannya dengan bahagia. Walaupun mumi itu menyeramkan, tapi sang kakak berharap adiknya bisa disembuhkan. Tapi tiba-tiba mumi itu malah mencabut besi panjang di kepala sang adik. Sang kakak pun langsung memarahi mumi itu karena seharusnya mumi itu tidak boleh mencabut besi itu. Sebelum lanjut, jika kalian sayang orang tua kalian, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Besi itu tidak boleh dicabut karena akan membunuh adiknya. Tetapi mumi-mumi itu malah membungkam sang kakak karena ia tidak boleh ikut campur dalam proses ritual. Dan disinilah semuanya baru masuk akal. Para mumi mengangkat peti besar lalu memindahkannya ke bawah. Mereka mengambil sebuah botol di lemari museum. Perlahan-lahan tubuh gadis ini diangkat menggunakan sihir, dan tubuh gadis itu ditaruh di atas meja itu dan akan diobati. Wanita ini tiba-tiba disuntikan gen laba-laba. Tak lama wajahnya menjadi bengkak dan matanya mulai berubah menjadi mata laba-laba. Namun secara perlahan wajahnya kembali normal. Ternyata para ilmuwan sedang uji coba, namun gagal. Mereka pun terus menyuntikkan gen laba-laba ke wanita itu, lalu menutup kaca dan perlahan keluar laba-laba dan merangkak ke wanita itu melalui pipa kaca itu. Kemudian, jika kalian sayang orang tua kalian, jangan lupa like, comment, subscribe. Kemudian laba-laba itu turun ke lengan wanita itu. Namun ternyata laba-laba tidak menggigit. Akhirnya laba-laba itu ditarik kembali. Tetapi para ilmuwan masih penasaran. Lalu mereka mencoba hal yang lain. Mereka menidurkan wanita itu. Gadis hutan ini menusuk dada pria itu dengan batu runcing. Dengan rasa sakit, pria itu menahan. Lalu pria itu seketika matanya berubah menjadi warna biru yang menandai lahirnya Raja Malam yang mengerikan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dengan sekali sentuh saja bayi manusia akan menjadi sejenisnya. Ia juga dapat membangkitkan prajurit mati untuk berperang demi dirinya. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan prajurit, ia akhirnya menyerang bersama prajurit yang
ia bangkitkan untuk membela dirinya. Tak lama kemudian ia membunuh gadis hutan itu dan menghancurkan tembok besar yang berdiri ratusan tahun lalu. Naga membunuhnya dengan api, tapi darahnya terbuat dari sihir es, membuatnya kebal terhadap serangan api. Lalu ia tersenyum sinis. Ia langsung ke makam Weirwood. Tujuannya adalah membunuh bocah yang menyimpan ingatan semua umat manusia. Ketika ia bertindak, malah ada gadis yang membunuh ia duluan. Pria itu pun langsung pupus. Arwah ibu ini meminta pertolongan kepada gadis cantik. Gadis cantik itu mengira bahwa dompetnya yang dicuri, tetapi ia menunjuk bis. Ia pun segera menuju bis. Lalu ia melihat ada dot susu bayi. Ia pun mencari bayi di bawah kursi-kursi penumpang. Lalu ia melihat sang bayinya. Ia pun segera menarik bayi itu, lalu membawanya keluar. Arwah sang ibu itu pun terharu dan mengucapkan terima kasih. Lalu arwah sang ibu pun menghilang. Terlihat wanita itu dikejar oleh penculik, namun tanpa sengaja kakinya menginjak paku. Ia pun langsung terjatuh. Paku tersebut menusuk tembus kakinya. Untuk menyelamatkan dirinya, ia terpaksa mencabut paksa paku itu. Lalu ketika ia ingin melarikan diri lagi, ia malah dihadang oleh sosok pria. Ia pun langsung dibuat pingsan. Ketika ia bangun, ia melihat tubuhnya sudah diikat bersama kekasihnya yang sudah meninggal karena dianiaya. Lalu penculik itu menyiramkan bensin ke tubuh mereka berdua. Lalu mereka pun menyuruh anak kecil yang ketakutan untuk membakarnya. Melihat kobaran api, wanita itu berteriak meminta tolong untuk dilepaskan. Namun mereka malah tertawa bahagia. Saat api itu menjulur ke tali, ia berkesempatan melepaskan diri. Lalu ia bebas dan ia pun mengambil obor dan menumpahkan minyak tanah. Lalu para penculik itu mengancam akan membunuh anak penakut itu jika ia tidak kembali. Namun wanita itu tak menghiraukannya. Ketika ia menoleh ke belakang, anak itu sudah terbakar. Ia pun segera berlari lagi. Ketika ia melihat peta, namun para penculik itu akan menyusulnya. Ia segera bersembunyi di tong sampah yang berisi kotoran. Karena ia ingin menyelamatkan dirinya, ia pun terpaksa masuk ke dalam tong sampah. Ketika para penculik itu kembali, mereka melihat peta. Petanya sudah hilang. Salah satu penculik ingin melihat tong sampah, namun karena baunya yang sangat menyengat, mereka pun kembali dan gadis itu pun selamat.